Selamat bergabung kembali di channel Sinau Sesarengan ya. Oke, pada video kali ini Sinau Sesarengan akan membahas materi di mata kuliah struktur aljabar ya, yaitu subgroup ya. Nah, di materi sebelumnya sudah ada yang namanya grup ya, yaitu suatu himpunan yang tak kosong begitu, kemudian disertai dengan suatu operasi biner dan memenuhi 4 syarat supaya membentuk grup. Apa saja? Yaitu syarat operasinya bersifat tertutup di himpunan itu. Yang kedua, dia bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, mempunyai elemen identitas. Kemudian yang keempat, semua anggota himpunan itu mempunyai inverse dengan operasi yang sudah ditentukan ya. Itu adalah grup ya. Nah, sekarang kita akan membahas subgroup ya. Apa itu subgroup? Kalian ketika di mata kuliah dasar-dasar matematika ya, atau waktu di SMP, SMA itu kalian sudah mengenal himpunan bagian ya, atau subset. Jadi kalau kita punya himpunan, maka himpunan itu pasti punya himpunan bagiannya ya. So if you have a set, so that sets ya must have a subset, any subset ya. For example, if you have a set of 1, 2, 3 ya, so we have 8 ada set ya yang menjadi himpunan bagiannya ya. Ah, di grup kita punya yang namanya subgroup. Ilustrasinya begini, saya gambarkan ilustrasinya ya. Jadi kalau kita punya grup di sini ya, grup G dengan operasi bintang begitu. Nah, di himpunan G ini ada himpunan bagiannya ya, misal H ya. Nah, jika H membentuk grup juga dengan operasi bintang, maka H dengan operasi bintang disebut sebagai subgroup dari grup G. Jadi ada himpunan G, kemudian ada operasi bintang di dalamnya. Operasi bintang itu pasti berlaku di H juga karena H ada di dalam G gitu ya. Jadi ada grup G dengan operasi bintang, kemudian H adalah subset tak kosong. Jadi H-nya nggak boleh kosong, subsetnya ya. H akan disebut subgroup jika dia membentuk grup dengan operasi yang sama, yaitu operasi bintang ya. Jadi definisinya diberikan misal grup G dengan operasi bintang ya. Kemudian H adalah H adalah subset, H adalah subset tak kosong dari himpunan G gitu ya. Jadi ada himpunan G, kemudian H adalah subset tak kosong dari G. Nah, H dengan operasi bintang ya, jika H dengan operasi yang sama, yaitu operasi bintang membentuk grup dengan 4 syarat yang sudah disebutkan tadi ya, ada tertutup, ada asosiatif, elemen identitas, dan inverse ya. Jika H dengan operasi yang sama, yaitu bintang membentuk grup, maka H disebut subgroup dari grup G ya. Jadi H disebut subgroup dari grup G ya. Dinotasikan H subgroup dari G. Jadi notasinya seperti, bentar ini kurang begini. Ini adalah notasi subgroup ya.
Jadi seperti kurang dari, kurang dari sama dengan, seperti kurang dari sama dengan. Oke, jadi itu adalah definisi subgroup. Ketika kita punya grup G dengan operasi bintang, kemudian G itu punya subset atau punya himpunan bagian yang tak kosong dengan operasi yang sama, yaitu operasi bintang, dia membentuk grup memenuhi 4 aksioma, maka H dengan operasi itu disebut subgroup dari grup G. Gitu ya. Contoh. Contoh, misal kita punya himpunan bilangan real tanpa nol misal ya. Jadi grup himpunan bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian ya. Dia membentuk grup. Elemen identitasnya adalah 1, kemudian semua inverse-nya punya semua anggotanya punya inverse yaitu 1 per dirinya ya. Misalkan kita punya setengah, maka inverse-nya adalah 2. Kalau kita punya negatif 2, maka inverse-nya adalah negatif setengah, begitu ya. Nah, kita ambil salah satu himpunan bagiannya. Misal saya punya himpunan H, yaitu himpunan yang memuat negatif 1 dan 1. Ini adalah subset dari R tanpa 0. Kan gitu ya. Negatif 1 ada di R tanpa 0, 1 ada di R tanpa 0. Jadi H adalah subset dari R tanpa 0 ya. Jika H dengan operasi yang sama yaitu perkalian membentuk grup, maka H adalah subgrup dari grup itu ya. Di pembelajaran yang lalu di kelas kita sudah menunjukkan bahwa H adalah grup dengan operasi perkalian kan ya. Kalau kita buat apa namanya tabel Cayley-nya, jadi misal di sini ada perkalian negatif 1 1 negatif 1 1. Nah, maka ini hasilnya adalah 1 negatif 1 negatif 1 1. Tertutup asosiatif bilangan real dengan perkalian, kemudian elemen identitasnya adalah 1 ya. Kemudian inverse dari negatif 1 adalah negatif 1, inverse dari 1 adalah 1 ya. Karena H ya, karena H membentuk grup dengan operasi bintang, maka H subgrup dari grup R tanpa 0 ya, dengan operasi perkalian ya, dengan operasi perkalian. Jadi H subsetnya R tanpa 0 tadi, kemudian dikenai operasi yang sama yaitu perkalian, sama-sama bentuk grup, maka H adalah subgrup ya. Contoh yang lain, misal kita punya grup himpunan bilangan bulat modulo 6 misal ya. Ada Z6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 ya. Dimana Z6 anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. 0 artinya semua bilangan bulat yang bersisa 0 ketika dibagi 6 ya. 3 misalkan, 3 artinya himpunan semua bilangan bulat yang bersisa 3 ketika dibagi 6 ya. Contohnya 3, 9 ya, 15 dan seterusnya ya. Oke, kita punya Y6. Nah, salah satu himpunan bagiannya, misal saya punya H himpunan yang memuat 0, 2, 4. Nah, ini kan subset dari Z6 gitu ya. Jadi H himpunan yang memuat 0, 2, 4 adalah himpunan bagian dari Z6.
0 ada di Z6, 2 ada di Z6, 4 ada di Z6. Apakah dengan operasi yang sama yaitu penjumlahan modulo 6, H membentuk grup atau tidak? Kita buat tabel Cayley-nya ya. 0, 2, 4, 0, 2, 4. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 4, 4, modulo 6. 2 tambah 0, 2, 2 tambah 4, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 4 adalah 0, modulo 6 ya. 4 tambah 0 adalah 4, 4 tambah 2, 0, 4 tambah 4, 2 di penjumlahan modulo 6. Tertutup, semua hasil operasinya anggota dari H, kemudian asosiatif mengikuti penjumlahan bilangan bulat, lalu identitasnya adalah 0 ya. Identitasnya adalah 0, kemudian inverse dari 0 adalah 0 sendiri, inverse dari 2 adalah 4, inverse dari 4 adalah 2. Jadi semua anggotanya punya inverse, identitasnya adalah 0. Karena H yang anggotanya 0, 2, 4 membentuk grup dengan operasi penjumlahan modulo 6 dan H adalah subgrup dari Z6, maka H adalah subgrup dari Z6 ya. Jadi H di situ adalah subgrup dari grup himpunan bilangan bulat modulo 6 dengan penjumlahan modulo 6 ya. Oke. Contoh yang lain, misal kita punya U5 misal ya. U5 dengan perkalian U5 operasinya perkalian modulo 5. Membentuk grup ya. Dengan U5 anggotanya adalah, masih ingat U5? U5 adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5 yang saling prima terhadap 5 ya. Yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Dengan operasi perkalian modulo 5 U5 membentuk grup ya. U5 membentuk grup. Oke, kita punya misalkan ambil satu, misalkan hanya anggotanya 1 dan 4. Nah, karena semua anggota H ada di U5, maka H di situ adalah subset dari U5 atau himpunan bagian dari U5. Gitu ya. Oke, dengan operasi perkalian modulo 5, kita buatkan tabel Cayley-nya. Perkalian modulo 5, 1, 4, 1, 4. 1 kali 1, 1, 1 kali 4, 4. 4 kali 1, 4, 4 kali 4, 16 harusnya. Tapi karena dia di U5, perkalian modulo 5, maka 4 kali 4 hasilnya adalah 1 ya. Tertutup ya. Identitasnya adalah 1, kemudian inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 4 adalah 4 sendiri ya. Karena H subset dari U5 yang anggotanya 1, 4 membentuk grup dengan operasi perkalian modulo 5, maka H itu ya, H di situ adalah subgrup dari U5. Oke. Ini contoh dari subgrup ya. Oke, berikutnya kita hubungkan dengan order ya. Masih ingat order? Order dari suatu himpunan ya. Misalkan order dari suatu himpunan yaitu Z6 misalkan. Kalau objeknya berupa himpunan, maka definisi order adalah banyaknya anggota dari Z6, yaitu 6 ya. Ada 0 sampai 5 anggotanya. Jadi order dari Z6 adalah 6.
Kemudian kalau di order dari suatu elemen, misalkan kita punya grupnya tadi Z6 dengan penjumlahan modulo 6, maka order dari elemen adalah bilangan asli ya, positif, bilangan bulat positif atau bilangan asli terkecil n, misal yang kalau kita pangkatkan ke 2 maka hasilnya adalah identitas. Identitas di Z6 dengan penjumlahan modulo 6 adalah 0 ya. Maka 2 pangkat berapa yang sama dengan 0 dengan operasi penjumlahan modulo 6, yaitu 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 0 di modulo 6 ya. Sehingga order dari 2 adalah 3 ya. Kemudian misalkan lagi order dari 3 ya. 3 pangkat berapa sama dengan 0. 3 pangkat berapa sama dengan 0, yaitu pangkat 2 ya. 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 0 ya. Maka order dari 3 adalah 2. Nah, sekarang lari ke subgroup sekarang ya. Di Z6 ya, kita ke Z6. Misalkan pertanyaannya begini, tentukan subgroup di Z6 dengan penjumlahan modulo 6 yang berorder 3 misal ya. Artinya kita harus mencari subset di Z6 yang banyak anggotanya adalah 3 dan membentuk grup terhadap operasi penjumlahan modulo 6 ya. Jadi order 3 ini adalah order dari subgrupnya, atau subset dari Z6 nya adalah himpunan yang beranggotakan 3 elemen. Nah, tadi contohnya sudah di atas. Jadi kita punya Z6 H, ordernya adalah 3. Jadi di sini order dari H adalah 3 ya, dan membentuk grup ya. Maka subgrup di Z6 dengan penjumlahan modulo 6 yang berorder 3, salah satunya adalah, karena bisa banyak nanti ya, pada suatu himpunan disertai dengan operasi membentuk grup, kemudian dicari subgrup. Misalkan ditanya subgrup berorder 3, bisa jadi subgrup yang berorder 3 itu bisa lebih dari 1 ya, himpunannya berbeda-beda tapi mempunyai anggota sebanyak 3 juga, tapi anggotanya atau himpunannya berbeda. Mungkin ada irisannya ya, yaitu yang pasti irisannya adalah elemen identitas, karena kalau elemen identitas nggak ada di himpunan bagiannya atau tidak ada di subsetnya atau di subgrupnya, maka pasti tidak membentuk grup karena harus ada identitas ya. Jadi di sini salah satunya adalah H024 ya. Kemudian misalkan ditanya yang berorder 2, misalkan subgrup di Z6 ya yang berorder 2 ya, yaitu H yang memuat 0 dan 3 ya. Jadi 0 kalau kita buat tabel Cayley-nya, penjumlahan modulo 6 03 03 0 ditambah 3 ditambah 0, nah kan jadi gitu ya. Tertutup ya, membentuk punya identitas yaitu 0, inverse dari 0 0, inverse dari 3 adalah 3 sendiri ya. Jadi subgrup yang berorder 2 di Z6 adalah himpunan yang memuat 0 dan 3 ya. Nah, kira-kira di Z6 ini subgrup yang mungkin muncul itu ordernya berapa saja ya. Ordernya berapa saja. Misal kalau kita buat subsetnya itu adalah 0 dan 1 misal ya, hanya anggotanya 0 dan 1. Apakah dia membentuk grup?
Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak bersifat tertutup. Dari mana? Yaitu ketika 1 ditambah 1 ini ternyata hasilnya 2. Nah, di mana 2 bukan anggota dari H. H-nya ini maksudnya ya. H yang itu ya. Bukan anggota dari H yang anggotanya 01. Sehingga himpunannya membuat 01 meskipun dia subset tapi dia tidak membentuk grup. Maka dia bukan subgroup. Contoh yang lain misal hanya anggotanya 0 dan 2. Apakah dia subgroup? Bukan, karena dia tidak tertutup. Kasusnya sama, 2 ditambah 2 di modulo 6 hasilnya adalah 4. Ini bukan anggota ya. Dan dia bukan anggota dari H. Hanya adalah 02 ya. Dan seterusnya ya. Jadi tidak bisa sebarang anggota ya masuk ke subgroup sehingga dia menjadi subgroup yang berdua ya. Jadi kalau di sini identitasnya adalah 0, maka semua subgrupnya pasti punya anggota 0 ya. Jadi 0 pasti masuk di subgroup ya. Jadi mau ordernya berapapun, identitas pasti masuk di subgroup, karena kalau nggak punya identitas nggak jadi grup kan ya. Oke, nah sekarang bagaimana kita mencari kemungkinan order dari subgroup suatu grup ya. Contohnya misalkan Z6. Kita larinya ke order dari elemen ya. Jadi di Z6 tadi, di Z6 ya, dengan penjumlahan modulo 6 kita identifikasi dulu semua order dari anggotanya. Order dari 0 adalah 1 karena dia identitas. Order dari 1 6 ya, 1 pangkat 6 sama dengan 0. Order dari 2 adalah 3. Order dari 3 adalah 2. Order dari 4 pangkat berapa sama dengan 0, yaitu 3. Kemudian order dari 5 sama dengan 6. 5 pangkat 6 sama dengan 0 ya. Bilangan bulat positif terkecil ya. Meskipun 5 pangkat 12 juga 0, tapi kita ambil bilangan bulat positif terkecilnya ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mulai dari 0 dulu. Misal kita punya himpunan yang anggotanya 0 saja, apakah dia membentuk grup? Tentu ya, karena dia adalah identitas ya. Maka himpunan ini adalah dengan operasi penjumlahan modulo 6 dia membentuk grup ya. Dengan operasi penjumlahan modulo 6 dia membentuk grup. Artinya dia adalah subgroup berorder 1 ya, subgroup berorder 1. Nah, kemudian kalau kita punya himpunan 0 dikasih 1 ya. Jadi 0-nya harus tetap ikut karena dia adalah identitas ya, 01. Supaya dia tertutup, maka harus ada 2. Kenapa? Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka 2 harus ada di sana supaya dia menjadi subgroup ya. Berikutnya lagi, apakah dia membentuk grup? Tentu tidak, karena 1 tambah 3 sama 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tidak ada di sana. Maka kita harus memunculkan 3 supaya hasil operasinya ada di himpunan itu. 2 tambah 2 4, maka harus dimunculkan 4. 2 tambah 3 5, maka harus dimunculkan 5 ya. Kemudian 3 tambah 3 0 sudah ada. 3 tambah 4 1, 4 tambah 4 2, 3 tambah 5 2, 5 tambah 5 4, selesai ya. Nah, maka ini menjadi Z6 sendiri ya. Jadi dengan operasi penjumlahan modulo 6 ya, dia adalah subgroup berorder 6 ya. Kemudian kita ke 2 02 ya. Supaya dia tertutup maka harus ada 4. Kenapa? Supaya 2 tambah 2 hasil operasinya ada di himpunan itu ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka 4 dimunculkan di sana. 2 tambah 4 adalah 0, sudah ada.
4 tambah 4 adalah 2, sudah ada, tutup ya. Dengan penjumlahan modulo 6 dia membentuk grup, maka dia adalah subgrup berorder berapa itu? 3 ya, 0, 2, 4. Kemudian 03 3 tambah 3 0 sendiri, 0 tambah 3 3 sendiri, selesai. Dengan penjumlahan modulo 6 dia tergrup ya. Maka dia adalah subgrup berorder 2 ya, yaitu 0 dan 3 ya. Kemudian 4 tambah 4 2 di modulo 6, maka di sini harus dimunculkan 2 ya. 2 tambah 2 4, 2 tambah 4 0, selesai. Nah, ini sama dengan yang di ini tadi ya. Sorry. Nah, yang di sini tadi ya, 0 2 4 ya. Dengan operasi penjumlahan modulo 6 ini adalah grup, maka dia menjadi subgrup berorder 3. Yang terakhir 5 0, kita kasih 5 tambah 5 adalah 4 di modulo 6 ya, maka harus dimunculkan 4. 5 tambah 4 adalah 3. 4 tambah 3 4 tambah 4 dulu adalah 2 ya. 4 tambah 3 adalah 1 ya. 2 tambah 2 4, 2 tambah 1 3, 3 tambah 3 0, dan seterusnya ya. Dia penjumlahan modulo 6 membentuk grup. Nah, ini sama dengan yang ini tadi ya, Z6 sendiri ya. Subgrup berorder 6 ya. Nah, kalau kalian perhatikan subgrup yang muncul ya, 1 6 3 2 3 6 ya. Jadi ada 1 2 3 dan 6. 1 2 3 6. Kalian perhatikan juga yang di sebelah kiri, order dari 01 sama dengan subgrup yang terbentuk. Order dari 1 adalah 6, sama dengan subgrup dari order yang terbentuk. Order dari subgrupnya yaitu 6 3 3 2. Di sini juga 2 yang kanan, 3 3 6 juga 6. Nah, 1 2 3 6 ini apanya 6 kira-kira? 1 2 3 6. Ya, dia adalah faktor dari 6 ya. Jadi order dari elemen Z6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 itu adalah faktor dari 6 ya. Jadi kalau nggak 1 2 3 ya 6 ya. Begitu pula dengan order dari subgrupnya. Jadi kalau diminta kalau misalkan kalian mencari subgrup yang berorder 4, pasti tidak ada ya, pasti tidak ada. Kemudian mau mencari subgrup berorder 5 juga pasti nggak ada. Kenapa? Karena subgrup dari Z6 dengan operasi penjumlahan modulo 6 itu ordernya kalau nggak 1 2 3 ya 6. Begitu pula dengan order dari elemennya ya, order dari elemennya. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. Kita ambil yang Z8 misal ya. Z8 penjumlahan modulo 8 ya. Nah, faktor dari 8 siapa saja ini? Faktor dari 8 yaitu 1 ya, 2 4 8. Artinya order dari anggota Z8 itu kemungkinannya 4 itu. Kalau nggak 1 2 4 8 ya. Nah, yang 1 itu pasti punyanya identitas ya. Jadi order dari 0 adalah 1.
Order dari 1 8 ya. 1 pangkat 8 sama dengan 0. Order dari 2 pangkat berapa sama dengan 0, yaitu 4 ya. 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 6, 2 pangkat 4 0 ya. Order dari 3 8 ya. 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 6, 3 pangkat 3 9, 3 pangkat 4 12, 3 pangkat 5 15 dan seterusnya sampai 8 sama dengan 24 atau 0 di modulo 8 ya. Kemudian order dari 4 pangkat 2 sama dengan 0. Order dari 5 8 ya sampai 40 kan ya, sama dengan 0. Kemudian order dari 6 berapa? 4 ya. 6 pangkat 2 12, 6 pangkat 3 18, 6 pangkat 4 24 atau 0 modulo 8. Dan terakhir order dari 7 adalah 8 ya. Order dari 7 adalah 8 ya. Nah, jadi kemungkinannya kalau nggak 1 2 4 ya 8 ya. Nah, sekarang perhatikan yang berorder 8, yaitu 1 3 5 7. Kira-kira apa hubungan 1 3 5 7 dengan 8? Di contoh sebelumnya juga, apa hubungan 1 sama 5 dengan 6 ya. Jadi yang ordernya sama dengan order grupnya, yaitu 6. Kalau di bawah ini 8. Di Z6 yang berorder 6 adalah 1 dan 5. Di Z8 yang berorder 8 adalah 1 3 5 7. Kira-kira hubungan 1 dan 5 terhadap 6 apa? 1 3 5 7 terhadap 8 apa? Iya, yaitu saling prima ya. Jadi jika pada kasus Zn ya, jadi pada Zn dengan operasi penjumlahan modulo n ya, dengan n bilangan asli ya, jika ya, jadi untuk setiap A anggota Zn dengan FPB dari A dan N nya adalah 1, artinya saling prima ya kan. Jadi A dan N saling prima jika faktor persekutuan terbesarnya 1, maka order dari A pasti sama dengan N ya. Order dari A adalah N, jadi saling prima. 1 saling prima dengan 8, maka order dari 1 adalah 8. 3 saling prima dengan 8, maka order dari 3 di Z8 adalah 8. Order dari 5 saling prima dengan 8 di Z8, maka dia adalah ordernya adalah 8. Dan 7 saling prima dengan 8, maka order dari 7 di Z8 adalah 8. Begitu pula untuk yang 1 dan 5 di Z6 tadi ya. Jadi kalau kita punya Zn dengan operasi penjumlahan modulo n, maka setiap A yang saling prima dengan n, ordernya adalah n ya, ordernya sama dengan n. Nah, sekarang ke subgrupnya. Subgrup dari ini misalkan yang berorder 4 ya, kita bangun dari 2 ya, himpunan yang memuat 0 dan 2. 2 tambah 2 4, 2 tambah 4 6, 4 tambah 4 0, 4 tambah 6 2, 6 tambah 6 4. Selesai ya. Jadi ini adalah subset di Z8 yang berorder 4. Dia membentuk grup dengan operasi penjumlahan modulo 8 ya. Inverse dari 0 0, inverse dari 2 adalah 6, inverse dari 4 4 sendiri, inverse dari 6 adalah 2 ya. Jadi 0 inverse adalah 0, 2 inverse adalah 6 karena 6 tambah 2 adalah 0, 4 inverse adalah 4 sendiri, dan inverse dari 6 adalah 2 ya. Identitasnya adalah 0 ya. Kemudian yang berorder 2 0 dan 4 sendiri ya.
4 tambah 4 adalah 0. Inverse dari 4 sendiri ya. Dengan penjumlahan modulo 8 dia membentuk grup. Jadi ini yang ini adalah subgroup, subgroup berorder 4. Ini subgroup berorder 2 dengan operasi penjumlahan modulo 8 ya. Oke, itu adalah subgroup. Berikutnya, jadi bagaimana kita ngecek suatu himpunan bagian itu subgroup atau tidak? Berdasarkan definisi, maka dia harus memenuhi 4 aksioma tadi, ya kan? Jadi kalau kita kembali ke definisi, jadi H disebut subgroup dari grup G jika H merupakan grup dengan operasi yang sama dengan operasi di G ya. Jadi kita harus menunjukkan 4 aksioma itu berlaku, yaitu tertutup, asosiatif, punya identitas, semua anggotanya punya inverse. Harus menunjukkan 4 itu ya. Itu kalau berdasarkan definisi. Nah, kita punya teorema yang mengeliminasi 4 aksioma itu ya. Jadi cukup memenuhi 2 atau 1 aksioma saja ya. Nah, kita sebut sebagai subgroup test. Yang pertama adalah teorema one step subgroup test ya. Teorema one step subgroup test. Jadi kita cukup menunjukkan 1 aksioma saja atau 1 syarat saja, yaitu teoremanya bunyinya jika G adalah grup ya, jadi diberikan G-nya grup, kemudian H dan H adalah subset atau himpunan bagian tak kosong dari G ya. Jika gini ya, jika A, saya kasih operasi aja, ini saya kasih G dengan operasi bintang gitu ya. Jadi setiap kita mengambil A dan B anggota dari H, begitu, nah, teoremanya jika A operasi B inverse itu anggota dari H, maka H subgroup dari G ya. Jadi setiap kita mengambil AB sembarang 2 elemen di H ya, kemudian jika A operasi B inverse, B inverse ini kan belum tentu ada di H, kan gitu ya. Jadi kalau ambilnya di G ya, AB ada di H, maka AB pasti ada di G, kan gitu ya. Jadi A dan B-nya anggota H, maka A dan B-nya pasti anggota dari G. Karena G-nya grup, maka semua anggotanya pasti punya inverse. Artinya B inverse pasti ada ya, pasti ada di G ya. Apakah dia ada di H atau enggak? Berdasarkan one step subgroup test ini,
Jika A operasi B inverse itu anggota dari H, maka H-nya adalah subgroup. Karena tadi kita mengambil A, B ada di H, maka pasti karena dia subgroup, maka B inverse pasti ada di H juga, ya. Pasti ada di H juga. Nah, jadi kita mau menunjukkan buktinya dulu, ya. Nah, jadi tadi diketahui A operasi B inverse ada di H, ya. Ini kondisi yang berlaku, ya. Jika berlaku itu, apakah 4 syarat grup yang ada di definisi berlaku juga atau enggak? Kalau semuanya berlaku, keempat-empatnya, maka dia adalah subgroup, gitu ya. Oke. Yang pertama kita tunjukkan bahwa X inverse identitas, ya, tertutup, kemudian asosiatif, kemudian identitas, kemudian inverse, ya. Bentar. Oke, ya. Yang pertama yang mau saya tunjukkan dulu adalah sifat identitasnya dulu, ya. Elemen identitas, ya. Apakah E ada di H atau tidak, ya. Jadi misal kita ambil, ya. Misal diambil, jadi sifat yang berlaku yang A B inverse anggota H, ya, itu adalah hipotesisnya, ya, kita gunakan itu. Jadi misal kita ambil A itu sama dengan X dan B nya juga X, maka A operasi B inverse sama dengan X operasi X inverse, kan gitu, ya. Nah, ini adalah subset dari H berdasarkan hipotesanya, ya. A B inverse adalah anggota dari H. Nah, kalau A nya X, B nya X, maka A B inverse menjadi X bintang X inverse. X bintang X inverse sendiri adalah identitas. Nah, maka terjamin bahwa E ada di H, ya. Jadi identitasnya ada di H. Kemudian yang kedua, jika kita ambil A itu di H, maka apakah inverse-nya ada di H juga, ya. Jadi sifat inverse yang kedua, ya. Oke, jadi misal kita ambil A-nya adalah identitas, karena tadi sudah dijamin E ada di H, maka misal kita ambil A adalah E dan B adalah elemen sembarang, misalkan X gitu, ya, maka A operasi B inverse sama dengan E operasi X inverse, ya. Ini ada di H, ya. Jadi A B inverse ada di H. Nah, E operasi X inverse sendiri adalah X inverse, ya, anggota dari H. Oke. Jadi sebarang elemen B atau elemen X, maka X inverse dijamin dia ada di H juga, ya. Oke, jadi A dan B nya ditentukan, misalkan A nya identitas, ya, maka B nya kita ambil sebarang anggota di H, maka A B inverse menjadi E operasi X inverse atau sama dengan X inverse, dia ada di H, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat tertutup, ya. Oke, sifat tertutup. Misal kita ambil A sama dengan X misal gitu, ya, dan B nya sama dengan
Y inverse misal, maka jadi sebarang elemen ya, A-nya itu X, B-nya Y inverse artinya inverse dari Y, di mana Y-nya anggota dari H gitu ya. Karena tadi di bagian kedua sudah terjamin bahwa semua anggota H punya inverse. Jadi kita ambil B-nya adalah inverse dari Y ya, Y-nya anggota H, maka A operasi B inverse sama dengan X operasi inverse dari Y inverse, kan gitu ya. X operasi inverse dari Y inverse ini adalah anggota dari H. Inverse dari Y inverse sendiri adalah Y ya. Inverse dari Y inverse sendiri adalah Y. Ini adalah anggota H. Oke, sudah terbukti bahwa sebarang X dan Y anggota dari H, maka X operasi Y anggota di H ya, sifat tertutup ya. Oke, sudah. Sifat asosiatifnya mengikuti dari sifat grupnya ya, diturunkan dari sifat grupnya. Oke, karena memenuhi 4 aksioma grup ya, sifat asosiatif, tertutup, inverse, dan punya identitas, maka jika kita ambil sebarang A, B di H dan berlaku A, B inverse juga ada di H, maka dia adalah subgroup. Jadi kita tidak perlu menunjukkan 4 sifat itu, tapi cukup menunjukkan apakah A, B inverse itu anggota H atau bukan. Maka jika dia anggota H, dia adalah subgroup dari G. Kalau bukan, maka bukan subgroup dari G ya. Jadi setiap kita mengambil AB di H, tunjukkan bahwa AB inverse ada di H ya. Yang ini ya. Jadi setiap kita mengambil sebarang 2 elemen di H, tunjukkan bahwa AB inverse anggota H, maka dia adalah subgroup ya. Oke, itu subgroup test yang pertama ya, dengan menggunakan 1 langkah saja. Berikutnya adalah 2-step subgroup test ya, teorema two-step subgroup test ya. Nah, ada 2 yang dibuktikan, yaitu sifat tertutup dan inverse ya. Jadi jika diberikan grup G dengan operasi bintang begitu, kemudian H adalah subset tak kosong di G ya. Jadi ada grup himpunan G dan operasi bintang ya, kemudian ada H subset tak kosong di G, maka jika setiap ini saya hapus dulu, setiap A, B anggota H ya, jadi setiap kita mengambil 2 elemen di H, nah, jika A operasi B ada di H dan A inverse juga ada di H, maka H adalah subgroup dari grup G. Jadi ada 2 sifat, yaitu sifat tertutup AB anggota H dan sifat inverse A inverse anggota H. Setiap kita mengambil 2 elemen di H ya. Jadi sebarang elemen AB ada di H, bisa sama bisa enggak ya. Kalau A operasi B anggota H dan inverse dari semua anggota H itu ada di H, maka H adalah subgroup. Jadi ada 2
aksioma yang tidak perlu ditunjukkan, yaitu sifat asosiatif. Sebenarnya asosiatif itu kan diturunkan saja, jadi nggak perlu ditunjukkan ya, diturunkan dari supersetnya, himpunan yang melingkupinya, dan sifat identitas ya. Jadi identitas di situ di skip ya. Jadi yang dipakai adalah tertutup dan inverse ya. Nah, sekarang buktinya ya. Buktinya kita punya hipotesanya adalah tertutup dan inverse-nya ada ya. Jadi hipotesanya adalah tertutup AB anggota H dan A inverse anggota H. Kita punya senjatanya ada dua itu ya, AB anggota H, A inverse anggota H. Kita mau menunjukkan bahwa hanya tertutup ya, sifat asosiatifnya diturunkan ya. Jadi yang pertama sifat asosiatifnya diturunkan dari supersetnya atau grup G-nya, maka dia pasti berlaku asosiatif di H. Yang kedua kita tunjukkan apakah identitasnya ada di sana atau tidak ya. Oke, setiap kita mengambil A anggota H, maka A inverse ada di H. Nah, kita pakai aksioma yang kedua ya. Kita pakai aksioma yang ini. Dari hipotesa yang A inverse anggota H. Jadi diketahui AB anggota H dan A inverse anggota H. Setiap kita mengambil A anggota H, maka A inverse anggota H ya. Nah, berikutnya kita operasikan A dengan A inverse ya. A operasi A inverse. Apakah anggota H? Ya. Jadi A inverse sama dengan identitas, dia adalah anggota dari H. Apa jaminannya? Yaitu hipotesa yang pertama, yaitu setiap kita mengambil AB anggota H, maka A operasi B juga anggota H. Nah, tadi kita punya A-nya anggota H, A inverse anggota H, maka operasi A dan A inverse pasti anggota H. Nah, sedangkan A inverse sendiri adalah identitas, maka identitasnya ada di H. Sudah terbukti ya. Jadi berdasarkan teorema ini kita cukup menunjukkan bahwa kalau subset tak kosong itu memenuhi sifat tertutup dan inverse, maka dia adalah subgroup dari grup G ya. Oke. Nah, teorema berikutnya, teorema yang ketiga ini cuma satu saja, tapi hanya berlaku pada grup finite ya. Jadi teorema finite subgroup test, yaitu jadi misal kita punya G dengan operasi bintang adalah grup dan grup finite ya. Grup finite itu artinya anggota himpunan G adalah himpunan finite ya. Jadi grup finite. Jadi himpunan G adalah himpunan finite ya. Kita bisa mencacahnya satu persatu anggotanya dan berhenti ya, dan berhenti. Jika G dengan operasi bintang adalah grup finite dan H adalah subset tak kosong dari G ya. Kalau G-nya finite, H-nya pasti finite juga ya kan. Jadi contohnya misalkan Z6, itu finite dari 0 sampai 5. Kemudian himpunan bilangan bulat dari 0 sampai 10 itu finite. Tapi kalau himpunan bilangan real dari 0 sampai 10, nah itu infinite ya, karena meskipun terbatas berhenti, tapi kita tidak bisa mencacah anggotanya satu persatu ya. Oke, jika grupnya finite dan H subset
tak kosong dari grup H ya. Maka setiap kita mengambil AB anggota H, jika A operasi B anggota H, maka hanya subgrup. Subgrup dari G. Oke, jadi hanya butuh sifat tertutup saja. Kalau grupnya grup finite ya. Jadi grupnya finite, subsetnya pasti finite. Nah, jika subset itu bersifat tertutup dengan operasi yang sama, maka H adalah subgrup dari grup G ya. Oke, kita coba tunjukkan buktinya ya. Jadi hipotesanya adalah AB anggota H ya. Nah, berdasarkan teorema two step subgroup test, maka kita hanya perlu menunjukkan bahwa inverse-nya ada di H juga, karena kita sudah punya sifat tertutupnya ya. Tinggal menunjukkan apakah inverse-nya ada di H atau tidak ya. Jadi dengan menggunakan teorema two step subgroup test, kita hanya perlu menunjukkan inverse-nya apakah ada di H atau tidak ya. Oke. Jadi yang pertama kita ambil misalkan kasus yang pertama ya. Ambil A sama dengan E ya. Maka inverse dari A adalah E sendiri ya, pasti anggota dari H ya kan. Kalau dia inverse dari A adalah A sendiri ya. Jadi A inverse sama dengan E sama dengan A sendiri ya, anggota dari H ya. Jadi A anggota dari H ya. Jadi ambil A anggota H dengan A nya sama dengan E, maka A inverse ada di E. Nah, sekarang kasus yang kedua kalau A nya tidak E ya. Jadi kasusnya A bukan E. Kalau A nya E, maka inverse dari A adalah E sendiri ya. Maka dia anggota dari A. Nah, kalau A nya bukan E, maka apakah A inverse juga anggota dari H atau bukan gitu ya. Nah, jika A bukan E, kalau kita pangkatkan begitu, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya, pasti anggota dari H ya. Dan seterusnya pasti anggota dari H. Jadi A operasi A, karena dia bersifat tertutup kan ya, maka A operasi A anggota H. A operasi A adalah A kuadrat anggota H, maka kalau dioperasikan dengan A jadi A pangkat 3 dia anggota H juga, dan seterusnya A pangkat 3, A pangkat 4, A pangkat 5 dan seterusnya. Namun tidak semuanya itu berbeda ya. Jadi bisa jadi A dengan A pangkat 11 misal dia merupakan elemen yang sama ya. Jadi tidak semua dari A kuadrat dan seterusnya itu berbeda, bisa jadi sama ya. Contohnya misalkan kalau di Z6 3 pangkat 2, 3 pangkat 1 3 pangkat 2 0, 3 pangkat 3 3 lagi ya, 3 pangkat 4 0 lagi, 3 pangkat 5 balik 3 lagi, 3 pangkat 6 0 lagi ya. Jadi kalau finite bisa jadi seperti itu ya. Jadi tidak semua A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4 dan seterusnya itu merupakan elemen yang berbeda, bisa jadi sama ya. Contohnya itu tadi kalau di Y8 misalkan 3 pangkat 5 itu adalah 7 ya, maka 3 pangkat 13 juga 7 ya kan. 3 pangkat 5, 15 itu 7, 3 pangkat 13
7 juga ya, karena 32 kan 0 di modulo 8, maka 39 sama dengan 7 atau ekuivalen dengan 7 ya. Nah, artinya ada misalkan A pangkat, jadi misal yang sama adalah A pangkat I dan A pangkat J gitu ya. Jadi A pangkat I dan A pangkat J itu sama ya, dengan misalkan yang lebih besar adalah I nya misal ya. Jadi I lebih besar dari J, maka A pangkat I dikurang J ini hasilnya adalah identitas ya. Contoh misalkan ini pakai kasus dulu ya, apa namanya contohnya. Jadi misalkan di Z8 dengan operasi penjumlahan modulo 8, 4 pangkat 2 0, kemudian 4 pangkat 4 juga 0 ya. Maka 4 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 2 adalah 0 ya. Contoh yang lain misal 3 pangkat 3 hasilnya adalah 1 di modulo 8 ya. 3 pangkat 11 33 1 juga, ketika ini dikurangkan 3 pangkat 11 dikurangi 3 pangkat 3 hasilnya juga 0 juga ya, 0 juga ya. Jadi A pangkat I sama dengan A pangkat J. Kalau I nya lebih dari J, maka A pangkat I dikurang J sama dengan identitas ya, sama dengan identitas ya. Atau kalau di sini kita punya 3 pangkat 11, jadi bentuk ini tadi 3 pangkat 11 dikurangi 3 itu kan sama juga dengan 3 pangkat 11 dikurangi 3 kan gitu ya, karena operasinya penjumlahan. Negatif itu kan inverse dari penjumlahan ya. Jadi maka A pangkat I dikurang J sama dengan identitas. Kita lanjutkan. Jika A tidak sama dengan E, tadi kita punya itu ya. Jadi karena A tidak sama dengan E, maka I dikurang J pasti nilainya lebih dari 1 ya. Karena kalau sama dengan E, maka dia nilainya 0 ya kan. A, misalkan A itu E, maka E pangkat 1 E pangkat 2 E kan gitu ya. Jadi E pangkat 2 dikurangi E pangkat 1 kalau operasinya penjumlahan ya, maka hasilnya adalah 1 ya. Jadi kalau dia identitas, E pangkat I dikurangi J sama dengan E, dengan I dikurangi J nya sama dengan 1. Ini kalau IJ nya berurutan ya. Kalau IJ nya berurutan, jadi setelah 1 2, kan bisa jadi setelah 1 dia 3 juga, E pangkat 1 E pangkat 3 2 E pangkat 3 1 E pangkat 3 identitas ya, atau 0 kalau di Z8. Nah, E pangkat 3 dikurangi 1 kan 0 juga, identitas juga, tapi 3 dikurangi 1 dia sama dengan 2 ya. Jadi sama dengan 1 atau lebih ini ya, sama dengan 1 or more, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika A tidak sama dengan E, dia nggak mungkin 1 nilainya ya, nggak mungkin 1, jadi pasti lebih dari 1. Kalau A nya sama dengan E bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bisa. Tapi kalau A tidak sama dengan E, maka I min J nya pasti lebih dari 1 ya, berarti lebih dari 1. Maka sedemikian sehingga
A dioperasikan dengan A, I dikurangi J dikurangi 1, maka hasilnya adalah A pangkat I dikurangi J, yaitu identitas ya. Jadi inverse-nya A adalah A pangkat I min J dikurangi 1 ya. Jadi inverse-nya A dari situ ya. Jadi A operasi A pangkat I min J min 1 sama dengan A pangkat 1 ditambah I dikurang J dikurang 1 kan gitu definisi perpangkatan ya. Jadi ini kan jadi saya tulis di bawahnya ya. A pangkat 1 ditambah I dikurang J dikurang 1 sama dengan A pangkat I dikurang J. A pangkat I dikurang J nya tadi adalah identitas ya. Oke. I karena I dikurang J nya tadi lebih dari 1, maka I dikurang J dikurang 1 pasti lebih dari 0 nilainya. Lebih dari sama dengan 0 ya kan, karena lebih dari 0 sorry. Jadi karena saya ganti di sini ya. Jadi tadi I dikurang J nya lebih dari 1, maka I dikurang J dikurang 1 nilainya pasti lebih dari 0 ya kan, atau I dikurang J dikurang 1 lebih dari sama dengan 1 ya, karena kan bulat tuh, IJ nya kan bulat ya. Jadi I dikurang J dikurang 1 lebih dari 0, atau I dikurang J dikurang 1 lebih dari sama dengan 1, minimal 1, yang artinya A pangkat I dikurang J dikurang 1 atau A inverse nya tadi sama dengan A pangkat M dengan M nya lebih dari sama dengan 1, pasti anggota dari H ya, karena tadi kita punya kan A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4 dan seterusnya anggota dari H ya. Nah, sehingga A pangkat I min J min 1 sama dengan A pangkat M dengan M nya lebih dari 1, itu pasti anggota dari H. Sudah selesai ya. Nah, itu terkait dengan subgroup dan teorema subgroup ya. One step subgroup, two step subgroup, sama teorema finite subgroup test ya. Jadi kalau one step itu AB inverse ada di H, cukup tunjukkan itu saja maka dia subgroup. Kalau two step maka cukup tunjukkan dia tertutup dan inverse-nya ada untuk semua anggotanya, maka dia subgroup. Finite subgroup test kalau dia grupnya finite maka cukup tunjukkan subsetnya bersifat tertutup, maka subset tersebut adalah subgroup. Oke, selanjutnya silahkan kerjakan latihan ya, akan saya berikan di ini LMS-nya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bisa dipahami. Jika ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan di LMS. Saya akhiri, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.